Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang adab pengajar di majelisnya. Adab yang ke-10, al-ashir ayyatawaddada li gharibin hadara indahu. Ya, hendaknya seorang pengajar itu memiliki muamalah yang baik, ya, dengan orang asing yang hadir di majelisnya, walaupun itu orang baru. Ya. Wa yanbasitalahu liyan syariha sadruh. Hendaknya muamalahnya baik, komunikasinya baik, senyum, supaya dada orang tersebut menjadi lapang. Fa inna lil qadimi dahsyah wa la yukthira al iltifata wan nadhara ilaihi istighraban lahu fa inna dzalika mukhjilu. Kenapa demikian? Karena orang yang baru datang di suatu majelis, baru bergabung di majelis tersebut, biasanya memiliki dahsyah, yakni kurang nyaman, karena ini adalah majelis yang baru, sesuatu yang baru, ya, yang baru dia ikuti misalkan. Apalagi itu misalnya baru pertama kali ke masjid itu, baru pertama kali hadir di majelis ustadz tersebut atau syekh tersebut, maka ini tentunya berbeda dengan orang yang sudah hadir rutin, sering ke masjid tersebut, sering duduk di majelis syekh atau ustadz tersebut, tentunya berbeda. Maka jangan semakin ditambahi kegundahan orang tersebut dengan ketika ada orang baru kemudian pengajarnya saya bantu gitu. Wala yukthiral iltifata wan nadhara ilaihi istighraban lahu fa inna dzalika mukhjiluh. Hendaknya seorang pengajar jangan memperbanyak menoleh dan melihat orang tersebut dengan pandangan yang aneh, dengan pandangan yang heran gitu ya. Ini siapa? Karena ini akan membuat orang tersebut akan menjadi yakni khajal, yakni gundah gulana, tidak nyaman. Wa idza aqbala ba'dul fudala wa qad syara'a fi mas'alatin amsaka anha hatta yajlis. Ketika salah seorang dari atau sebagian orang yang memiliki keutamaan itu baru datang di majelis tersebut, kemudian pengajarnya baru masuk pada suatu masalah, sudah mau masuk pada suatu masalah, maka hendaknya jangan bahas masalah itu dulu, jangan masuk topik baru itu dulu, sampai orang yang memiliki keutamaan ini duduk. Tujuannya apa? Tujuannya supaya beliau mendengarkan dari awal topik atau masalahnya tersebut. Wa in jaa'a wa huwa yabhathu fi mas'alatin a'adaha lahu aw maqsudaha. Akan tapi kalau orang tersebut baru datang setelah masalah atau topik tersebut telah dibahas atau sudah masuk dalam pembahasan, maka diulangi atau diulangi maksudnya, poin-poin utamanya. Jadi terkadang ketika pengajar itu mengulangi suatu materi, itu berarti bisa jadi yang dimaksudkan adalah karena pengajar tersebut melihat ada orang yang baru datang dan tidak ingin orang tersebut kehilangan faidah. Ini dalam beberapa menit ke depan, kalau tidak tahu ini konteksnya apa, ini bakal bingung orang yang baru datang tersebut. Oleh penulis disebut orang yang memiliki keutamaan. Iya. Tapi kaidah yang lebih tepat adalah
ini berlaku untuk semua orang yang hadir di majelis tersebut dalam rangka itmaman li faidah, dalam rangka ya membuat faidahnya lengkap bagi orang tersebut sehingga dia bisa mendengarkannya dari awal. Kalau tidak mau kita ulang dari awal, maka poin-poin utamanya. Wa idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati biqadri ma yasilul faqihu ilal majlis falyuakhir tilkal baqiyah wa yashtaghil anha bi bahthin aw ghairihi ila ayajlisal faqihu thumma yu'iduha aw yutimma tilkal baqiyah kay la yahjalal muqbilu bi qiyamihim 'inda julusihi. Ketika ada seorang faqih yang hadir di suatu majelis, ini berarti ya majelisnya, pengampunya, yakni syekhnya itu lebih faqih lagi ya. Yang datang aja seorang faqih. Ketika ada seorang faqih datang, kemudian ternyata pembahasannya itu sudah mau selesai. Pembahasannya sudah mau selesai, kajiannya sudah mau selesai. Nah ini kira-kira selesainya, misalkan faqih atau orang yang baru mau datang tersebut udah ada di depan masjid sana, di teras ya. Kira-kira dia kalau nyampe ke sini permasalahannya selesai. Maka hendaknya jangan kemudian langsung diselesaikan. Hendaknya sisa pembahasan yang tersisa itu hendaknya diakhirkan atau sengaja diperlama atau sibukkan diri dengan pembahasan yang lain, tema yang lain. Hendaknya mengulur waktu intinya sampai faqih tersebut duduk, kemudian baru masuk pada sisa pembahasan yang tersisa. Apa tujuannya? Tujuannya supaya orang yang datang tersebut tidak malu, tidak gundah. Saya baru datang, baru duduk. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an. Nah. Jadi bercandaannya orang-orang Indonesia, antum sekalian itu. Kalau ya ada majelis kemudian teman antum datang kemudian Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah mau ditutup ya, itu nggak sesuai dengan adab ini ya. Tapi kita lihat bagaimana rincinya adab yang dijelaskan oleh para ulama. Masalah seperti ini dibahas, disendirikan dalam poin ke-10 di sini, adab ke-10. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketika para ulama membahas adab Islami, adab syar'i, maka mereka itu sangat jeli dan sangat detail. Ya. Itu mengapa ketika orang tidak memperhatikan atau tidak mempelajari masalah adab, maka bisa jadi dia memiliki adab yang baik secara asalnya, dari sananya memang adabnya sudah baik gitu ya, tidak sombong, tidak petentang-petenteng. Tapi kalau dia belum mempelajari adab syar'i secara ilmiah dari kitab-kitab para ulama, maka bisa jadi masih ada banyak yang terlewatkan oleh dia. Terutama adab-adab yang dakik seperti ini, adab-adab yang rinci, yang detail seperti ini. Yang itu menunjukkan bagaimana ya keilmuan orang tersebut tentang masalah adab dan bagaimana dia berusaha mengamalkan masalah adab. Ya ini PR kita bersama tentunya. Ya. Pembahasan masalah adab kata para ulama seperti lautan yang tak bertepi. Ya. Banyak sekali dari setiap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kita bisa beristimbat masalah adab, walaupun hadis tersebut tidak membahas secara spesifik masalah adab. Antum jangan rame-rame. Panitia jangan rame-rame. Anda tahu antum berbicara masalah kemaslahatan kajian, akan tapi jangan terlalu ramai pembicaraannya. Kalau tidak antum pulang. Jelas? Baik. Maka di sini kita lihat ketika seorang pengajar melihat ada orang yang baru datang, maka hendaknya ya dia tidak boleh kemudian langsung menyegerakan pembahasan, menyelesaikan pembahasan, tapi diulur-ulur dulu.
Ya, ini dalam rangka untuk supaya orang tersebut bisa yakni terhindar dari malu, ya. Kaila yahjala al-muqbilu biqiyamihim inda julusi. Orang tersebut baru mau duduk tapi orang-orang sudah mau pergi. Taib. Wa yanbaghi mura'atu maslahatil jama'ati fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khirihi idza lam takun alaihi fihi daruratun wala mazidu kulfatin. Dan hendaknya seorang pengajar itu memperhatikan maslahat jamaah dalam mengawalkan waktu kajian dan mengakhirkan waktu kajian. Jadi maksudnya adalah hendaknya dipilih waktu kajian itu yang tidak memberatkan. Jangan bikin kajian jam 3 dini hari misalnya, ya. Siapa yang mau datang? Nah, kecuali kalau itu program iktikaf misalnya, kajiannya tengah malam, tapi itu juga tidak tepat, ya, karena jam segitu konsentrasi tidak maksimal. Sehingga ketika seseorang itu, yakni seorang pengajar menentukan waktu kajian, maka hendaknya dia perhatikan maslahat. Kalau tidak ada darurat, ya, kalau tidak ada sesuatu yang darurat, maka hukum asalnya adalah pilih waktu yang sama-sama enak. Dan ini insya Allah seluruh negeri secara umum sepakat, ya. Setelah maghrib itu waktu yang nyaman, betul tidak? Ba'da isya bisa jadi masih cukup nyaman, tapi ba'da isya jangan jam 11, ya. Ba'da isya ini juga jam 11 juga ba'da isya. Atau ba'da asar misalkan. Kalau hari libur maka bisa pagi-pagi jam 8 atau jam 9, atau ba'da subuh sekalian. Tapi biasanya kajian ba'da subuh itu kebanyakan yang hadir adalah yang warga di situ, betul tidak? Jarang sekali yang kemudian ba'da subuh itu warga yang jauh, jarang sekali. Tapi ada. Nah, kalau di Jogja ketika anak dulu di sana, maka kajian guru anak Ustadz Aris Munandar hafizahullah itu di jam 5:30. Jadi jam 5:30 di weekend, ya, Sabtu dan Ahad. Jadi masih cukup waktu bagi orang yang agak jauh atau jauh bahkan untuk pergi menuju masjid tempat kajian. Nah, ini diantara alternatif waktu-waktu kajian, ya. Diantara alternatif waktu-waktu kajian. Nah, waktu yang tidak tepat, sangat tidak tepat sekali untuk waktu kajian apa kira-kira? Ba'da zuhur, jam 1. Betul tidak? Apa lagi? Selain tengah malam tentunya, ya. Itu di ada lagi? Ya, insya Allah itu saja, ya. Atau waktu jam kerja ketika itu di hari kerja. Nah, ini waktu-waktu yang tidak tepat karena orang-orang ketika di jam itu sedang kerja. Nah, di sini kita sekarang tanyakan, apakah ini berlaku juga bagi majelis ilmu dunia, kuliah misalnya? Berlaku tidak kira-kira? Menurut antum? Berlaku juga. Ya, berlaku juga. Tetapi dianggap ketika kuliah jam kerja itu, yakni dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 5 itu teranggap waktu yang memang diperuntukkan untuk kuliah. Jadi walaupun ba'da zuhur jam 1 kuliahnya tidak masalah. Yang bermasalah adalah kalau kajian tersebut, kalau kajian mungkin tidak akan, ya, insyaallah. Tapi kalau kuliah bisa jadi bentrok dengan jam sholat. Kuliahnya jam 2 sampai jam 3:30 lewat misalkan. Nah, ini bentrok dengan waktu asar. Nah, ini PR bagi setiap yang menyelenggarakan kuliah tersebut. Baik. Hendaknya jangan menyelenggarakan kuliah, mengatur jadwal kuliah bentrok dengan jadwal sholat. Maka wajib untuk memperhatikan maslahat jamaah dalam penentuan waktu kajian. Bisa jadi mengawalkan waktu kajian atau mengakhirkan waktu kajian. Kalau itu tidak ada, ya, hal yang madarat di situ,
atau hal yang memberatkan, maka bisa jadi tidak masalah. Misalkan kajiannya ya biasanya jam 8 pagi kalau weekend, tapi untuk khusus weekend ini misalkan diawalkan jam 7 misalkan, karena ada agenda lain nanti jam 9 misalkan. Maka ini tidak masalah kalau itu tidak memberikan madharat atau beban pada jamaah. Wa afta ba'du akabiril ulama anna al-mudarris idza dzakara ad-darsa fi madrasatin qabla tulu'i syamsi aw akharahu ila ba'da adh-dhuhr lam yastahiqqa ma'lumat tadrisi illa ay yaqtadiyahu syaratul waqif li mukhalafatihi al-urf al-mu'tada fi dzalik. Sebagian ulama telah berfatwa bahwa ketika seorang pengajar, jika dia mengadakan pelajaran di suatu sekolah atau madrasah sebelum terbitnya matahari, ya, berarti sebelum jam 6, setengah 6, jam 5, atau mengakhirkannya setelah zuhur, maka ini tidak akan maksimal hasilnya. Lam yastahiqqa ma'lumat tadris. Ya, tidak akan, intinya terjemahan bebasnya, tidak akan maksimal dalam memberikan hak pada kajian tersebut atau majelis atau pelajaran tersebut. Tidak akan maksimal ngajarnya. Yang ditangkap tidak akan maksimal. Kecuali kalau orang yang mewakafkan tempat tersebut, sekolah tersebut, madrasah tersebut mensyaratkan hal itu. Kalau mensyaratkan, ya, ini Anda wakafkan sekolah ini, tapi programnya adalah harus ada majelis kajian tiap jam 5 subuh atau ba'da subuh misalkan. Ya, kalau memang itu disyaratkan oleh pewakafnya, maka ya itu termasuk amanah yang harus ditunaikan. Nah, maka apa pertimbangannya ini semua? Karena kalau kita memilih waktu-waktu yang tadi tidak nyaman tadi, ini menyelisihi urf yang biasa di kalangan masyarakat. Setiap masyarakat punya urfnya sendiri-sendiri. Nah, kalau tadi Anda katakan secara umum seluruh negeri kaum muslimin di seantero dunia itu sepakat ya dengan waktu-waktu yang tepat untuk kajian. Tapi terkadang kalau di luar negeri, di negeri-negeri barat, ya, kalau kita menyebut negeri barat itu alhamdulillah sekarang sudah banyak kaum muslimin di negeri barat ya. Jadi setiap kita sebut negeri barat, jangan kemudian langsung murni semuanya di sana orang kafir. Tidak demikian. Banyak sekali kaum muslimin alhamdulillah di sana sekarang. Karena waktu sholatnya itu berubah-ubah dari bulan ke bulan, bahkan dari pekan ke pekan, bahkan dari dalam satu pekannya itu waktu sholatnya bergeser-geser ya, dengan pergeseran yang lebih cepat, lebih besar daripada di Indonesia. Anda ingat itu waktu kalau Ramadannya itu di musim panas, maka maghribnya itu bisa setengah 10 lewat, setengah 10 malam. Menurut kita malam, tapi di sana ya baru terbenam mataharinya jam setengah 10 malam. Jam 9 itu masih seperti jam 5 di sini. Jam berapa ini? Jam 9, baru pulang dari kampus ya. Jam 9 malam ya, Masya Allah. Ya. Jadi terbenamnya setengah 10 lewat, ya geser-geser. Di awal Ramadan bisa setengah 10 lewat, akhir Ramadan bisa setengah 10 kurang, atau bahkan jam 9, atau bahkan jam 10, tergantung gesernya kemana. Kemudian Isyaknya jam 11 kira-kira, atau mendekati setengah 12, ya jam 11 lewat lah. Sehingga baru sholat tarawih ya, setelah jamaah Isya selesai setengah 12-an lewat, baru sholat tarawih sampai jam 1 lewat. Jam 2, jam setengah 3, 2 sampai setengah 3 azan subuh. Nah, jadi setelah sholat tarawih hendaknya jangan tidur, karena kalau tidur bablas. Ya, ada kawan anak baru pulang dari kampus, kecapean jam 8, ketiduran. Jam 8 ini berarti apa? Masih sore. Bangun-bangun jam 4 pagi. Berarti tidak buka puasa dan tidak sahur. Wisol. Puasa wisol. Insyaallah. Baik.
Maka nggak sah ini puasanya kalau dia tetap puasa di hari kedua, nggak sah karena kan nggak ada niat di malam harinya, ya. Tapi intinya kajian waktu Ramadan saat itu adalah dilaksanakan kalau tidak salah. Jadi azan asarnya itu jam 4, tapi baru sholat asar itu, azan asar itu jam 4, baru sholat asar tapi jam 7 diakhirkan. Ya, selain karena alasannya masjidnya itu masjid takmirnya adalah orang-orang Bangladesh, mazhabnya Hanafi, asarnya lebih akhir, ya. Tapi karena kalau jam 4 orang-orang masih di tempat kerja masing-masing, jadi baru jam 6 atau jam setengah 7 lah baru iqomah. Jadi azan dengan iqomah itu jaraknya bisa 2 jam di sana. Azannya jam 4 asar, iqomah asarnya baru setengah 7 misalkan. Setelah itu ya sholat asar, kemudian kajian fikih Ramadan, baru kemudian orang-orang tetap di masjid sampai menunggu waktu maghrib. Nah, itu rutinitas kalau Ramadan musim panas di negeri barat. Tapi kita lihat secara umum sama, ya, sama-sama dimulai jam setengah 7, ya, sama seperti kita sekarang jam setengah 7, tapi sudah gelap kalau di Indonesia, alhamdulillah. Jadi ini yang harus disyukuri di Indonesia, waktu sholatnya itu stabil. Jadi ritmenya itu ya stabil sepanjang tahun. Kalau di sana, kalau di musim dingin itu waktu subuhnya baru sholat subuh itu jam berapa? Jam 6. Jam 6 itu masih gelap. Bisa jadi jam 6 itu baru selesai sholat subuh. Dan nanti maghribnya jam 5 kurang misalnya, sudah maghrib, sudah gelap. Itu kalau musim dingin, ya. Kalau di negara yang lebih utara lagi, Norway, Sweden dan lain-lain, maka lebih ekstrim lagi perbedaannya. Taib. Ini adab yang ke-10. Jadi hendaknya memperhatikan waktu yang tepat untuk mengadakan majelis. Sekarang kita masuk adab yang ke-11, al-hadi asyar. Jaratil adatu ayyakul al-mudarrisu inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Telah berlangsung kebiasaan atau urf atau adah bahwa ketika pengajar itu menyelesaikan suatu kajian atau pelajaran, maka dia mengucapkan wallahu a'lam. Wa kadzalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawab. Dan demikian pula seorang mufti ketika dia selesai menuliskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang, yakni menuliskan fatwa. Kalau di zaman dahulu seringkali yang namanya pertanyaan itu dikirimkan melalui surat kepada para mufti. Kemudian mufti tersebut menjawab pertanyaan tersebut, ditulis, kemudian di akhir itu diberi cap gitu, ya. Nah, sebelum cap tentunya biasanya disebut wallahu a'lam. Anda teringat pada suatu kisah Fatimah As-Samarqandiyah. Fatimah As-Samarqandiyah ini seorang perempuan, jelas namanya Fatimah, ya. Tapi ulama, anak dari seorang ulama. Jadi bapaknya adalah seorang ulama besar mazhab Hanafi. Tinggalnya di Khorasan atau di Irak, Anda lupa, sekitar itulah. Tapi Samarkand, ya. Samarkand berarti Khorasan. Iran kalau sekarang, ya, Samarkand. Tapi dulu Khorasan. Jadi saking ahlinya Fatimah ini dengan ilmu-ilmu syar'i, ketika bapaknya ngajar, maka di balik hijab, bisa jadi ya mungkin dulu masjidnya kan nggak tingkat, ya, tapi hijab gitu. Kalau bapaknya salah-salah, maka Fatimah akan berkata, ya ini salah begitu. Jadi saking ini pintarnya Fatimah. Dan seringkali ketika bapaknya lupa, ini dalilnya apa ya dalam masalah ini, masih nanya, ya Fatimah, apa dalil dalam masalah ini? Kemudian nyaut suara dari balik tirai. Nah, ini tidak masalah. Kalau untuk belajar tidak masalah. Para sahabat dulu belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Betul tidak? Suaranya diperdengarkan oleh Aisyah. Tapi jangan bersuara dengan suara yang lemah lembut. Suaranya harus tegas dan to the point. Maka suatu hari sampailah usia ketika Fatimah
mau menikah. Wah, ini ngeri, betul tidak? Bapaknya seorang ulama besar, Fatimahnya ulama besar. Siapa kira-kira yang mau atau pantas layak untuk menikahi Fatimah? Ternyata ada salah seorang salah seorang murid dari bapaknya yang kemudian mau mengkhidbah Fatimah. Yang berani cuma murid bapaknya. Akhirnya kata Fatimah apa? Kata Fatimah, antum mau menikahi anak? Wah, udah serem ya. Antum beneran, ini serius mau menikahi anak? Maka kalau iya, maharnya, ana minta maharnya adalah tuliskan kitab syarah terhadap matan fikih Hanafi yang ditulis oleh bapak ana. Ana lupa sekarang ya nama matannya dan nama kitabnya. Mau dicari sekarang atau nanti saja? Nanti saja setelah sembari ana cerita, sembari ana cari tahu ya. Kita tanya kepada Syekh Google, tidak masalah ya. Masalah-masalah seperti ini kita serahkan kepada Syekh Google. Taib. Jadi ketika ditantang seperti itu, jadi orang yang si murid itu namanya Alauddin Al-Kasani. Ya, ini nama si murid. Ditantang untuk menulis kitab syarah dari matan fikih dari bapaknya. Akhirnya Alauddin Al-Kasani ini kemudian menulis sebuah kitab yang itu merupakan sampai sekarang kitab paling bagus di mazhab Hanafi, menyebutkan dalil dan ta'dil dan berbagai pendapat, mirip Al-Mughni Ibnu Qudamah kalau di mazhab Hambali. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya adalah sedang ana cari. Ana terlupakan. Bada'ius Shana'i. Ya, ana tapi alhamdulillah teringat. Bada'ius Shana'i. Itu nama kitab yang dibuat oleh Al-Kasani, berjilid-jilid, belasan atau bahkan ana lupa sampai puluhan atau belasan jilid. Ini yang dibuat oleh si murid tersebut sebelum dia bisa menikahi Fatimah As-Samarqandiyah. Alhamdulillah, ya, orang ini, murid ini pinter, betul tidak? Menuliskan sekian jilid dalam waktu yang cepat, karena kalau enggak ditikung, betul. Ya, ini Fatimah pasti akan memberikan mahar yang sama, minta mahar yang sama. Tapi intinya adalah ini hendaknya jangan ditiru oleh para akhwat zaman sekarang, ya. Nanti nggak ada yang berani. Tapi intinya setiap ada pertanyaan ditujukan kepada bapaknya Fatimah, maka yang menandatangani fatwa tersebut ada 3. Bapaknya, kemudian Fatimah, kemudian suaminya. Jadi suaminya diletakkan urutan ketiga. Pertama bapaknya, kemudian kedua Fatimah, kalau tidak salah demikian urutannya. Tapi intinya kalau kita lihat tulisannya Al-Kasani sendiri, ini berarti menunjukkan keilmuan gurunya, betul tidak? Bapaknya Fatimah. Dan Fatimah itu sendiri sangat berilmu, ya, Masya Allah. Tapi kita lihat ini diantara yakni yang banyak diucapkan oleh mufti ketika mereka menuliskan fatwanya. Dan sebagian ulama mengatakan adabnya dalam masalah ini, kalau mufti tersebut benar-benar tidak tahu jawabannya, maka jawablah Allahu a'lam tanpa wa. Tapi kalau dia tahu jawabannya, tapi dalam rangka supaya kehati-hatian, mengingat bisa jadi jawaban ini ada yang terluput atau ternyata masih salah gitu ya, tentunya yang lebih mengetahui adalah Allah. Kalau dia sudah ada jawaban yang dia tuliskan dan dia di akhir baru menuliskan wallahu a'lam dengan wa. Pertimbangannya adalah kalau tidak ada apa-apa yang sama sekali dia tuliskan, dia tidak tahu sama sekali, maka ya sudah, tanpa wa, langsung saja Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Tapi kalau dia tahu jawabannya, dia jawab begini, hukumnya begini, dan Allah lebih mengetahui, baru dengan wa. Ini diantara yakni adab saja ya, ini bukan merupakan keharusan, akan tapi yakni merupakan perkara yang terbiasa, yakni perkara adah, perkara kebiasaannya para ulama demikian. Lakinnal aula ayyuqala qabla dzalika kalamun yus'iru bi khatmid darsi. Akan tapi
ya, yang lebih utama daripada mengucapkan di akhir kajian wallahu a'lam langsung, hendaknya tetap mengucapkan suatu perkataan yang itu menunjukkan bahwa kajiannya telah berakhir. Kaqaulihi wa hadza akhiruhu, seperti misalkan perkataan ini adalah akhir dari majelis ini, atau wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah, ya, atau perkataan, ya, materi selanjutnya insyaallah nanti dibahas di pertemuan berikutnya, baru kemudian mengucapkan wallahu a'lam. Atau misalkan perkataan, ya demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu kalau ana, ya. Antum menyadari tidak? Ana selalu mengucapkan itu, ya. Liyakuna qauluhu wallahu a'lam khalisan li dzikrillah ta'ala. Mengapa demikian? Karena agar perkataannya wallahu a'lam itu murni untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa liqasdi maknahu, murni untuk memaksudkan maknanya, yakni Allah lebih mengetahui. Bukan sekedar supaya ini, yakni sekedar petunjuk bahwa kajian sudah berakhir. Jadi kalau langsung ditutup, ya, dalam masalah ini hukumnya halal, ini masalah hukumnya ini haram, kemudian langsung ditutup dengan wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Perkataan wallahu a'lam nanti jadinya identik dengan perkataan untuk menutup kajian, dan kita nggak kepikiran maknanya lagi, tidak meresapi maknanya lagi. Dalam rangka supaya itu tidak terjadi, maka hendaknya didahului dengan kalimat-kalimat lain sebelumnya yang menunjukkan bahwa majelisnya telah berakhir. Ya, demikian yang kita bisa bahas pada hari ini, gitu ya. Sehingga perkataannya setelah itu wallahu a'lam, wallahu a'lam itu benar-benar dia maksudkan untuk mengatakan bahwa Allah lebih mengetahui. Itu mengapa di pertemuan, bukan di pertemuan ini, ya, di majelis yang lain, ya, di Ahad malam, kita pernah mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengucapkan jazakallah khairan kepada orang lain, maka hendaknya jangan cuma dianggap itu cuma seolah-olah ucapan yang kalau orang berbuat kebaikan kepada kita, kita langsung aja bilang jazakallah khairan, jazakallah khairan, jazakallah. Nah, ini cuma di bibir saja, kita nggak kepikiran maknanya. Padahal itu adalah kalimat doa. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikanmu kebaikan. Kita harus hadirkan makna itu di hati kita ketika kita, ya, ini mengucapkannya. Jangan sampai, apalagi kita orang Indonesia, ya, kalimat tersebut bukan bahasa kita, betul tidak? Itu bahasa Arab, ya, nih. Itu semakin membuat kita tidak terpikirkan maknanya ketika kita terbiasa sekali untuk mengucapkannya. Seolah-olah itu sinonim dengan terima kasih. Padahal apakah maknanya sama dengan terima kasih? Beda sekali. Ini adalah doa. Ada nama Allah, lafaz jalalah Allah di situ. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikanmu kebaikan. Dan jangan kemudian cuma jazakallah. Harus diberikan khairan, ya, khairan, karena hadisnya menyebutkan demikian. Dan makna jazakallah adalah semoga Allah memberi. Memberi apa? Ya, kalimat doa atau zikir itu hendaknya lengkap. Semua kalimat doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis atau di Al-Quran bahkan, semuanya adalah kalimat yang lengkap. Itu kaidah dalam zikir dan doa. Makanya Anda sering katakan tidak boleh berzikir hu. Ya, tidak lengkap sama sekali, ya, nih. Atau Allah. Ya, nih. Bukan kalimat yang lengkap. Semua kalimat zikir lengkap. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Ya, semuanya kalimat lengkap. Maka harus kita memaksudkan makna dari kalimat doa tersebut. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dan ketika di chat misalkan, jangan cuma JZK. Betul? JZK. Apa itu JZK? Ya. Ya, tulis jazakallahu khairan. Semoga kita mendapatkan pahala yang besar ketika kita menulisnya. Dan kalau sudah ada stiker, jangan kemudian sekedar stiker aja. Kita enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ya, stiker gitu. Betul? Kita enggak memikirkan maknanya, enggak menghadirkan maknanya.
Ya, kalau ada orang meninggal di grup misalkan, ini keluarga ini meninggal dunia, cari stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu. Enggak ada, doanya enggak kita pahami, enggak kita hadirkan maknanya. Ini salah. Kita enggak berdoa, berarti cuma mencet stiker, cuma partisipasi aja supaya terlihat ada batang hidungnya di grup. Betul tidak? Antum kenapa ketawa-ketawa ya Mas saya? Baik. Jadi stikernya sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala variasi warna. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan, jazakillahu khairan, barakallahu fikum, barakallahu fiki, barakallahu fi. Lengkap semua itu ya, tasrifnya lengkap semua. Udah lengkap. Innalillahi wa inna Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afihi. Semuanya sudah lengkap di WhatsApp-nya. Ini kalau tidak dihadirkan maknanya ini tidak tepat. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada sesi pertama. Insyaallah kita lanjutkan di sesi setelah Isya. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Karya Ibnu Jamal Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis, walihadza yambaghi ay yastaftiha kulla darsin Bismillahirrahmanirrahim liyakuna dzakiran lillahi ta'ala fi bidayatihi wa khatimatihi. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang pengajar untuk memulai kajiannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga pengajar tersebut mengawali dengan menyebut nama Allah di awal kajian dan juga mengakhiri kajiannya tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wal aula lil mudarris ay yamkutha qalilan ba'da qiyamil jama'ati fa inna fihi fawaid wa adaban lahu wa lahum. Dan hendaknya yang lebih utama adalah bagi seorang pengajar untuk berdiri sejenak atau diam sejenak, ya, tidak harus berdiri, setelah jamaah itu beranjak meninggalkan majelis, karena di sini akan ada faidah dan adab baik bagi pengajar tersebut dan juga bagi mereka. Minha, diantaranya adalah adamu muzahamatihim, tidak berdesak-desakan dengan para jamaah. Ya, ini faidahnya. Jadi jangan langsung pulang, akan tetapi ya menunggu sejenak. Wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu. Di antaranya juga adalah ketika ada salah seorang yang masih memiliki pertanyaan, sisa-sisa pertanyaan, maka dia bisa menanyakannya. Wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkabu wa ghairu dzalik. Dan di antara faedah yang lain adalah tidak naik kendaraan bersama-sama dengan para jamaah yang lain, yakni berdesak-desakan intinya. Ya, berdesak-desakan maknanya sama seperti faedah yang pertama tadi. Wa yustahabbu idza qama ayyada'u bima warada bihil hadits subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan disunnahkan ketika beranjak dari majelis, yakni ketika mengakhiri majelis, maka mengucapkan doa yang disebutkan di dalam hadis subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta atau asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis. Taib. Ini adab yang ke-11. Kita masuk pada adab yang ke-12, ats-tsani asyar, alla yantasiba litadrisi idza lam yakun ahlan lahu wa la yadhkur ad-darsa min ilmin la ya'rifuhu. Hendaknya seseorang itu tidak menduduki posisi pengajar jika dia belum ahli, jika dia belum pantas untuk menjadi level tersebut, menjadi pengajar. Wala yadhkur ad-darsa min ilmin la ya'rifuhu, dan hendaknya dia jangan mengadakan kajian yang itu terkait ilmu yang dia belum ketahui. Sawa'un ishtaratal waqifu am lam yashtarituhu.
Baik apakah orang yang mewakafkannya itu mensyaratkannya atau tidak mensyaratkannya. Fa inna dzalika la'ibun fid din wasdira'un bainan nas, karena ini adalah termasuk bentuk bermain-main dalam agama dan bentuk kesombongan diri di tengah-tengah manusia, menyombongkan diri di hadapan manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berlezat-lezat, berkenyang-kenyang, berpuas-puas dengan sesuatu yang tidak dia miliki, dengan sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepadanya, maka seperti orang yang mengenakan dua pakaian kebohongan. Yakni satu pakaian kebohongan karena dia sebenarnya tidak memiliki hal tersebut, sebenarnya dia tidak berilmu, tapi dia menampakkan diri sebagai orang berilmu. Kemudian satu pakaian kebohongan lagi adalah dia berlezat-lezat, bersenang-senang, berbangga-bangga dengan kepura-puraannya tersebut. Jadi ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW terkait orang yang mengklaim sesuatu yang dia tidak miliki. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang berbangga-bangga, berlezat-lezat, bersenang-senang dengan sesuatu yang dia tidak diberikan kepadanya, tidak diberikan oleh Allah, yakni dia tidak memilikinya. Ini umum ya, bisa diterapkan pada masalah ilmu. Tapi ini umum, mencakup semuanya. Bisa mencakup masalah harta, masalah status, masalah keutamaan, kemuliaan dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini masalah ilmu, ya, karena penulis sedang membahas masalah ilmu, maka hadis ini bisa juga dipahami orang yang berbangga-bangga, menganggap atau berpura-pura sebagai orang berilmu padahal belum berilmu, masih jahil. Ini seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Satu pakaian kebohongan karena dia sebenarnya tidak berilmu tapi pura-pura berilmu. Satu pakaian kebohongan berikutnya adalah dia bersenang-senang, berbangga-bangga dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Walaupun dia miliki, tidak boleh berbangga-bangga juga, betul tidak? Nah, ini sudah tidak memilikinya masih berbangga-bangga, lebih lagi. Wa 'anis shibli man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Barang siapa yang menonjolkan dirinya menduduki posisi pengajar sebelum waktunya, maka dia telah menjerumuskan dirinya kepada al-hawan li hawanihi, kepada bentuk peremehan dari orang-orang kepadanya. Orang-orang akan meremehkan dia intinya. Ketika orang itu belum pantas untuk menjadi pengajar, maka akan kelihatan bahwa ternyata baca kitab belum bisa, misalnya. Ya, kajiannya tematik semua. Jadi yang namanya menjadi pengajar itu bukan hanya sekedar bisa memberikan nasihat. Ya akhi, ya semangat, ya kita jalin ukhuwah. Temanya terkait ukhuwah, ya, team building, tadabbur alam, apa lagi? Hah? Antum tahu arah anak? Temanya seputar itu. Tidak ada pembahasan ilmiah sama sekali. Tema-tema yang umum, sekedar bisa memberikan nasihat saja. Ini belum pantas untuk menjadi pengajar. Belum paham bahasa Arab, belum paham ilmu usul, belum paham akidah, itu lebih terutama lagi. Belum paham akidah tapi menjadi pengajar. Auzubillah min dzalik. Barang siapa yang berdakwah tapi kemudian tidak mendakwahkan akidah, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dakwahnya lebih merusak daripada, yakni dia berdakwah itu lebih merusak daripada dia diam saja. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak memperhatikan akidah atau tidak mendakwahkan akidah, maka dia akan yakni diam saja terhadap kesalahan-kesalahan dalam masalah akidah yang itu lebih urgent untuk dibahas daripada masalah-masalah yang lain. Bukan berarti kemudian tidak bahas bidang-bidang yang lain. Tidak berarti tidak boleh
kita bikin kajian fikih. Tidak demikian. Tapi maksudnya adalah seorang pengajar harusnya memiliki perhatian dalam mendakwahkan akidah. Karena ini inti ajaran para nabi dan rasul semuanya. Ya, ani'budullaha wastanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Itu intisari dari seluruh dakwahnya nabi dan rasul. Jadi ketika seorang ulama atau seorang ustadz atau seorang dai yang ingin menjadi warathatul anbiya, pewarisnya para nabi dan rasul, yang ingin meneladani dakwahnya para nabi dan rasul, tapi kemudian tidak mendakwahkan akidah, ini salah prioritas. Ini berarti dia sedang mencontoh siapa? Mencontoh manhaj dakwahnya siapa? Dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwahkan akidah. Itu inti utama dari dakwah ini. Adapun selainnya itu adalah antara sesuatu yang dibutuhkan juga atau pelengkap. Tapi utama adalah akidah. Setelah akidah kemudian ya mengetahui keyakinan yang benar, apa yang harus kita yakini tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhirat. Setelah itu baru kita masuk pada pertanyaan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan tata cara yang benar, itu fikih. Kemudian setelah itu bagaimana kita memahami Al-Quran dengan benar, tafsir. Bagaimana kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan benar, ilmu hadis. Bagaimana kita beradab sesuai dengan adabnya Nabi Muhammad SAW, itu pelajaran terkait adab. Ya. Tapi inti utama dari agama ini, din ini adalah akidah. Kalau seorang pengajar kemudian dari awal mengarahkan seluruh waktu dia mengajar, mengarahkan seluruh kajian-kajiannya, pelajaran-pelajarannya, majelis-majelisnya untuk bidang-bidang selain akidah, seperti nahwu misalkan. Fokus di nahwu saja, nggak pernah mengajarkan akidah. Fokus di fikih muamalat saja, nggak pernah mengajarkan akidah. Fokus di sirah saja, nggak pernah mengajarkan akidah. Fokus di fikih keluarga, fikih merah jambu, cinta dan lain-lain dan sebagainya. Tapi tidak pernah mengajarkan akidah, maka ini adalah sebuah kesalahan prioritas dalam berdakwah. Ya. Tidak memahami fikih dakwah. Berbeda kalau sembari diselipkan, akidah sembari diselipkan. Ini berbeda. Misalkan dalam daerah tersebut kalau kita bahas akidah, ini orang-orang bakal ngantuk. Tapi kalau kita bahas sirah, mereka senang. Diselipkan akidah di kajian sirah. Ini tidak masalah. Ini tergantung kondisi berarti ya. Anda bicara hukum umum. Hukum umumnya, hukum asalnya adalah akidah harus diprioritaskan. Sehingga ketika seseorang kemudian ya seluruh dakwahnya itu kemudian mengajarkan bidang-bidang yang tadi, tapi tidak pernah mengajarkan akidah. Kemudian berlindung di balik takhusus ana nahwu, takhusus ana usul fikih, takhusus ana fikih, takhusus ana bahkan yang lebih spesifik lagi dari fikih, fikih muamalat misalkan, atau fikih ibadah misalkan, fikih jinayat misalkan, atau fikih usrah misalkan, ya fikih keluarga, atau takhusus ana sirah, takhusus ana tarikh, sejarah Islam, takhusus ana macam-macam. Maka ini ya tidak luput dari yang tadi, tetap merupakan salah prioritas. Antum memiliki takhusus tersebut, akan tetapi ya inti utama dari din ini adalah akidah. Bagaimana antum membangun ilmu dan dakwah antum dengan sesuatu yang itu bukan, yakni sesuatu yang utama dari din ini antum tidak sentuh sama sekali. Dengan berbekal, dengan berlindung diri pada takhusus tadi. Takhusus ana tajwid, ngajarnya tajwid terus, nggak pernah mau mengajarkan akidah. Padahal bisa. Beda kalau nggak bisa. Karena terkadang ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengajarkan tajwid, tapi dalam masalah akidah masih belum mungkin. Nah, ini beda kasus. Ya. Dan ini bisa terlihat sejak masa-masa menjadi penuntut ilmu. Ada sebagian penuntut ilmu yang mayoritas waktunya adalah belajar fikih misalnya, mazhab fulan misalnya, mazhab, tapi nggak pernah belajar akidah.
belajar usul fikih misalnya, nggak pernah belajar akidah, belajar nahwu, nggak pernah belajar akidah. Apa yang antum cari? Tujuan antum belajar itu apa? Antum sedang meneladani siapa? Kalau kita meneladani Rasulullah SAW, dakwah beliau adalah akidah utamanya. Selain beliau mengajarkan masalah fikih, selain beliau mengajarkan masalah tafsir, selain beliau mengajarkan masalah penjelasan terhadap sunnah beliau, hadis beliau SAW, selain mengajarkan terhadap adab. Tapi inti utama yang beliau dakwahkan adalah tauhid, adalah akidah, manhaj. Jangan sampai menuntut ilmu, ahli dalam nahwu, ahli dalam sharaf, ahli dalam fikih, tapi nggak paham akidah, nggak paham tauhid, nggak paham manhaj. Ini salah prioritas. Ya, maka di sini kita lihat, barang siapa yang menonjolkan dirinya menjadi duduk di kursi pengajar padahal belum waktunya, maka dia akan mengundang manusia untuk meremehkannya. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu, man talaba ar-ri'asah fi ghairi hinihi lam yazal fi dhullin ma baki. Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mencari kekuasaan ini bisa berupa yakni lebih pada orang lain, yakni dengan menjadi pengajar. Jadi lebih terlihat daripada orang lain, begitu ya. Barang siapa yang niatnya demikian, mencari kekuasaan atau popularitas tersebut, padahal itu belum waktunya, walaupun sudah waktunya nggak boleh dicari. Nah, ini mengumpulkan dua keburukan, mencari dan belum waktunya, lebih parah lagi. Maka dia akan selalu berada dalam kehinaan di sepanjang waktu setelahnya. Wallabibu man sana nafsahu an ta'arrudiha lima yu'addu fihi naqisan. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang menjaga dirinya dari terjerumus kepada sesuatu yang bisa itu memberikan kelemahan dan ya kecacatan pada dirinya. Au bi ta'atihi zaliman, atau orang yang cerdas itu adalah orang yang menjaga dirinya dari mengambil sesuatu secara zalim. Menduduki posisi pengajar tapi itu secara zalim. Dia belum waktunya tapi sudah berusaha menjadi pengajar. Au lima yaqtadihi urfu mithlihi kana bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiquhu fasiqan. Atau seorang yang cerdas itu ya au bi israrihi alaiha fasiqan, atau dia itu orang yang cerdas itu tidak akan mungkin menjerumuskan dirinya untuk terus-menerus menjadi pengajar. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan atau sifat orang fasik, terus-menerus dalam suatu yang merupakan kesalahan atau kemaksiatan atau keharaman. Fa innahu mata lam yakun ahlan lima syaratahu al-waqifu fi waqfihi aw lima yaqtadihi urfu mithlihi kana bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiqu fasiqan. Nah, sekarang kalau misalkan dia itu bukan merupakan ahlinya, misalkan orang yang mewakafkan itu mensyaratkan yang menjadi pengajar adalah orang yang ahli. Nah, kalau misalkan dia belum ahli tapi kemudian tetap memaksakan menjadi pengajar, tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh pewakaf tersebut, atau yang urf, gimana sih pengajar harusnya dalam levelnya pengajar itu harusnya seperti apa? Dia tidak seperti level biasanya yang dikenal seorang pengajar, harusnya sudah paham ini, paham itu, tapi dia belum. Maka ketika dia terus-menerus menjadi pengajar itu ya, padahal itu belum berhak, dia tidak berhak untuk mengambil posisi tersebut, ini adalah sifat fasik. Fa in kana al-waqifu syarata fil waqfi bi ay yakuna al-mudarrisu amiyan aw jahilan lam yasihha syartu. Dan kalau orang yang mewakafkan tersebut dia mensyaratkan bahwa yang menjadi pengajar itu adalah orang awam atau orang jahil, maka syaratnya tidak sah. Wa in syarata ja'la naqisin makhsusin mudarrisan saqata ismul fiski wa khatarul itsmi wa yabqa tanaqqusu bihi wal istihza'u bihi bihali. Akan tapi kalau kemudian orang yang mewakafkan tersebut memang mensyaratkan seseorang tertentu, padahal ini belum mampu untuk menjadi pengajar, tapi orang yang mewakafkan mensyaratkan fulan ini untuk menjadi pengajar. Ya, ini terpaksa berarti si fulan ini. Maka sifat fasik menjadi terangkat. Dosa wallahu alam menjadi terangkat, kata penulis. Akan tapi tetap ini merupakan kehinaan dan istihza, yakni merupakan bentuk
sesuatu yang mengundang orang untuk meremehkan orang ini. Antum ini belum pantas ngajar kok udah ngajar. Ya ini karena disyaratkan oleh yang mewakafkan tempat ini. Ya, dia tidak bisa menghindar karena sudah disyaratkan oleh yang mewakafkan. Ditunjuk langsung fulan yang ngajar. Nah, yang salah berarti yang mewakafkan. Dosanya tidak, semoga yang terpaksa ngajar tadi tidak berdosa, tapi tetap itu merupakan sifat yakni mengandung kehinaan dan kelemahan dan mengundang orang untuk meremehkan dia. Wala yarda dzalika li nafsihi aribun. Orang yang cerdas tidak akan ridha dirinya sendiri dia jerumuskan kepada yang seperti ini. Wala yata'atahu ma'al ghina anhu labibun. Orang yang cerdas, arib, labib maknanya sama ya, mirip-mirip. Cerdas, orang yang cerdas kalau masih bisa menghindar, dia tidak akan mengambil hal ini. Wala yazharu min waqifin syaratu dzalika qasdul intifa' wala ya'ulu amru waqfihi illa ila dhaya'. Kalau orang yang mewakafkan tersebut mensyaratkan demikian, si fulan jadi pengajar, padahal si fulan ini belum pantas, maka itu berarti tidak tampak dari orang yang mewakafkan tersebut keinginan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti niatnya ada niat yang lain berarti. Dan perkara wakafnya ini akan menuju kepada kesia-siaan. Tidaklah perkara wakafnya ini, tidaklah sesuatu yang dia wakafkan tersebut, tidaklah itu menuju kepada sesuatu kecuali kesia-siaan, doya'. Wa aqallu mafasidi dzalika annal hadirina yafqiduna al-insaf. Dan mafsadat, kerugian minimal yang akan dirasakan oleh para hadirin, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang hadir di majelis tersebut adalah mereka tidak akan memiliki insaf, yaitu apa? Objektivitas atau keilmiahan. Yakni tidak punya ilmu. Li'adami man yarji'una ilahi 'indal ikhtilaf. Karena mereka tidak memiliki tempat rujukan yang benar ketika ada perbedaan pendapat. Nah, ketika yang mengajar tidak berilmu, maka dia akan menganggap permasalahan yang ada khilaf, dia anggap itu permasalahan ijma'. Berapa banyak orang yang seperti ini? Berapa banyak orang yang itu masalah istihadiyah tapi dianggap masalah ijma', bahkan dianggap masalah akidah, bahkan dianggap masalah manhaj. Orang yang berpendapat dengan saya dalam masalah ini berarti dia ahlul bid'ah. Berapa banyak yang seperti ini? Sehingga orang-orang lain akan yang berbeda pendapat dalam masalah itu akan dia tahdzir. Asal mula penyakit tahdzir mentahdzir adalah tidak menyadari bahwa ini ada ruang untuk berbeda pendapat. Dianggap itu permasalahan ijma'. Kenapa dia tidak menyadari bahwa ini ada ruang perbedaan pendapat? Karena dia tidak berilmu. Dia menganggap pendapat yang benar dalam masalah ini cuma satu itu, padahal ada pendapat lain yang bisa jadi benar. Ini masalah khilafiyah istihadiyah. Sehingga kalau gurunya demikian, maka murid-muridnya lebih-lebih lagi nanti. Kalau gurunya saja demikian, maka murid-muridnya lebih kencang lagi dalam serampangan dalam mentahdzir. Li'anna rabbas sadri la ya'riful musibah fayansurahu. Karena orang yang menjadi pengajar tersebut, rabbus sadri di sini maksudnya adalah orang yang memiliki sadr, orang yang menonjolkan diri tadi, yakni si pengajar padahal belum pantas tadi, dia tidak mengetahui mana yang benar atau apa pendapat yang benar atau apa sikap yang benar dalam masalah ini. Sehingga dia bisa mengajarkannya dan memahamkan orang lain kepada hal tersebut. Dia tidak paham. Awil mukhti fayasjurahu. Dia tidak tahu mana pendapat yang salah atau sikap yang salah. Sehingga tidak bisa dia wanti-wanti kepada orang-orang jangan dekati pendapat ini atau jangan miliki sikap ini. Dia tidak tahu ilmunya, maka bagaimana dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Wa qila li Abi Hanifah rahimahullah, disebutkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, fil masjidi halqatun yanzuruna fil fiqh. Ada di masjid ada sebuah halaqah orang-orang yang berkumpul untuk membahas masalah fikih. Kemudian Abu Hanifah berkata, faqal lahum ra'sun. Apakah mereka memiliki ulama atau pengajar atau guru? Qalula. Kemudian orang-orang berkata tidak. Mereka enggak punya pengajar, enggak punya guru. Mereka ngumpul sendiri aja kemudian bahas-bahas. Qala la yafqahu haula'i abadan. La yafqahu haula'i abadan. Mereka tidak akan paham agama
ya sama sekali selamanya. Ini perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Itu mengapa tidak boleh. Ini kebiasaan yang terjadi di komunitas orang-orang Indonesia di luar negeri. Mereka ngumpul, ya, karena jarang orang Indonesia, apalagi makanan Indonesia jarang sekali. Tempe, antum tahu tempe yang mentah itu harganya itu bisa 5 pound sterling. 5 kali 20 ribu berapa? Tempe batang yang masih mentah. 5 pound sterling bisa jadi 6, 5. Kalau di sini berapa? Iya, sekitar 6 ribu, 5 ribu, 6 ribu. Ini 5 pound sterling. Kalikan kursnya 20 ribuan. Mahal. Sehingga apa yang dilakukan? Mencari-cari kesempatan untuk bisa bertemu dengan semua orang Indonesia. Masa kita cuma makan-makan, sekalian ada pengajian. Di pengajian itu bicaranya giliran. Mau siapapun yang hadir di situ digilir aja. Walaupun yang tidak berilmu sama sekali, tetap disuruh bicara untuk mengisi. Ini berbahaya. Ini sama seperti yang disebutkan di sini. Ada orang membentuk halaqah, gak ada gurunya, gak ada orang berilmu, kemudian masing-masing berbicara. La yafqahu haula'i abadan. Mereka tidak akan paham agama sama sekali selamanya, kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wa li ba'dihim fi tadrisi man la yasluh. Dan sebagian ulama berkata terkait orang yang belum pantas untuk mengajar tapi kemudian mengajar, ada sebuah bait di sini yang disebutkan oleh sebagian ulama, tasaddara lit tadrisi kullu muhawwisi jahulin tasamma bil faqihil mudarrisi. Menonjolkan diri untuk menjadi pengajar setiap orang yang jahil, setiap orang yang tidak berilmu, yang menyebut-nyebut dirinya sebagai faqih, menyebut dirinya sebagai mudarris, sebagai pengajar. Fahukka li ahli ilmi ayyatamatsalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisi. Maka wajib bagi setiap ahli ilmu untuk memperhatikan sebuah bait syair yang ini bait yang sudah lama, yang itu tersebar di setiap majelis. Apa itu? Laqad hazilat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi. Bahwa ini binatang ini, ya, rusa ini kurus sekali, bahkan saking kurusnya sampai ginjalnya kelihatan. Dan orang yang bahkan yang bangkrut sekalipun bisa menawarnya untuk membelinya. Apa maksudnya ini? Ya, ini binatang, misalkan rusa atau kambing, terserah. Binatang ini saking kurusnya, orang yang bangkrut pun bisa membelinya, bisa nawar. Kenapa? Saking kurus, saking gak ada apa-apanya. Apakah semurah ini posisi pengajar ilmu? Apakah semurah ini, ya, majelis ilmu? Orang yang tidak memiliki ilmu kemudian menonjolkan diri untuk menjadi pengajar. Tidak boleh semurah ini. Tidak boleh sampai-sampai orang bangkrut pun, semua orang bangkrut bisa menawar. Wa hatta samaha kullu muflisi. Bahkan orang yang muflis, orang yang bangkrut pun bisa nawar ini, saking murah. Maka tidak boleh sampai seperti ini kondisinya. Setiap orang hanya sekedar memiliki retorika atau kelancaran berbicara, tapi belum memiliki ilmu syar'i. Belum mungkin ilmunya, memiliki ilmu syar'i saja belum cukup, harus mungkin dulu, baru dia bisa menjadi pengajar. Itu mengapa disebutkan seorang penuntut ilmu baru menjadi pengajar ketika kapan? Ketika diantaranya adalah, yakni diberikan izin oleh gurunya untuk mengajar. Antum sekarang sudah waktunya ngajarin. Jangan diam aja, jangan leha-leha. Waktunya antum, ya, ajarkan 1 kitab, 2 kitab dan seterusnya. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama. Adab yang ke-12 ini, ya, menjadi adab terakhir yang disebutkan oleh penulis di bab ini, ya, yaitu jangan sampai orang yang belum pantas menjadi pengajar itu menduduki posisi mengajarkan ilmu syar'i. Kenapa? Madorotnya nanti kepada masyarakat luas. Contohnya tadi, ya, orang yang belum pantas, orang yang tidak tahu masalah ijma' dan masalah khilaf, kemudian, ya, menyamaratakan pendapat dalam masalah tersebut, sehingga orang berbeda pendapat langsung dicap ahlul bid'ah, langsung dicap manhajnya goncang, ya, manhajnya KW dan seterusnya. Ini tidak boleh demikian.
Ini penyebabnya adalah karena tidak mungkin dalam masalah ilmu, atau ya tidak teliti dalam menelaah masalah-masalah ilmu. Nah, kalau menjadi pengajar tidak boleh sembarangan, demikian pula berbicara dalam masalah agama juga tidak boleh sembarangan. Ya. Dan ini banyak sekali terjadi di era sosial media ini. Banyak orang, apalagi penuntut ilmu, yang masih tanggung. Dia sudah belajar nahwu shorof, sudah mulai bisa baca kitab, tapi kemudian ilmunya belum mungkin sama sekali. Ini kemudian dia bisa ngambil sebagian kitab, kemudian ya membentur-benturkan perkataan ulama dan seterusnya, mengcopy paste atau seterusnya. Ini yang masih nanggung. Yang lebih nanggung lagi ada, belum paham bahasa Arab sama sekali, nggak belajar sama sekali bahkan, tapi sudah nimbrung-nimbrung di masalah-masalah yang besar. Ini semua adalah perbuatan yang berbahaya, ya, tidak boleh bagi kita untuk terjerumus dalam masalah ini. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Silakan jika ada pertanyaan.